Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. akan melanjut penjelasan pendapat tentang life skill. Menurut Satori, menghubungkan antara life skill, employability skill, vocational skill, dan specific occupational skill. Istilah employability skills mengacu pada serangkaian keterampilan yang mendukung seseorang untuk menunaikan pekerjaannya supaya berhasil. Employability skills meliputi 3 keterampilan utama, yaitu keterampilan dasar, terdiri dari seperti keterampilan berkomunikasi lisan kita dengan orang lain, baca, kita dapat mengerti dan dapat mengikuti alur berpikir, penguasaan dasar-dasar berhitung, dan keterampilan menulis. Yang kedua, keterampilan tingkat tinggi, yaitu seperti keterampilan pemecahan masalah, keterampilan belajar, keterampilan berpikir inovatif dan kreatif, serta keterampilan kita membuat keputusan. Yang ketiga, karakter dan keterampilan afektif, seperti tanggung jawab kita, sikap positif terhadap pekerjaan, jujur, hati-hati, teliti, dan efisien, hubungan antar pribadi, kerjasama dan bekerja dalam tim, percaya diri dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, penyesuaian diri dan fleksibel, penuh antusias dan motivasi, disiplin dan penguasaan diri, berdandan dan berpenampilan menarik, memiliki integritas pribadi, dan mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan orang lain. Demikian pendapat menurut Satori. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk melanjutkan pada pendapat berikutnya. Moderator. Ya, terima kasih untuk Ibu Rizka. Selanjutnya ada pendapat menurut Sabtu yang akan dijelaskan oleh Ibu Siti Fatimah. Pada Ibu Siti Fatimah, silakan. Jenis-jenis life skill yang keenam itu yaitu Slemato. Dan Slemato itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kecakapan dasar dan yang kedua yaitu kecakapan instrumental. Kecakapan dasar itu mencakup universal dan berlaku sepanjang zaman, tidak tergantung pada beban waktu dan ruang. Dan yang kedua yaitu kecakapan instrumental. Kecakapan instrumental itu meliputi kecakapan yang bersifat relatif, kondisional, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, situasi, diperbarui secara terus-menerus. Kecakapan dasar dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama yaitu kecakapan belajar terus-menerus, kecakapan membaca, menulis, dan menghitung. Dan selanjutnya kecakapan berkomunikasi, lisan, tulisan, tergambar, dan mendengar. Dan selanjutnya kecakapan berpikir. Dan selanjutnya kecakapan kolbu. Kolbu itu hati, iman, spiritual, rasa, dan emosional. Dan yang selanjutnya kecakapan mengelola kesehatan badan. Kecakapan mengelola kesehatan itu badan yaitu mengelola gimana kita bisa mengelola badan kita bisa menjadi sehat. Dan selanjutnya kecakapan perumusan keinginan dan upaya untuk mencapainya. Gimana ya, kita itu ingin mencapai cita-cita. Nah, gimana gitu loh langkah-langkahnya, keinginan yang harus diwujudkan, usahanya gimana. Dan selanjutnya kecakapan berkeluarga dan sosial. Kecakapan instrumental selanjutnya dibagi menjadi 10 kecakapan. Yang pertama, kecakapan pemanfaatan teknologi
dalam kehidupan. Yang kedua, kecakapan mengelola sumber daya. Yang ketiga, kecakapan bekerja sama dengan orang lain. Kecakapan memanfaat informasi. Selanjutnya, kecakapan menggunakan sistem dalam kehidupan, kecakapan berwirausaha, kecakapan kejuruan, termasuk olahraga dan seni. Dan selanjutnya, kecakapan memilih, menyiapkan, dan mengembangkan karier. Kecakapan menjaga harmoni dengan keluarga. Dan yang terakhir, kecakapan menyatukan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan saya akan kembalikan kepada moderator, Bapak Rizky. Yang bakat di olahraga, namun dia di pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Terima bakatnya untuk olahraga, fisiknya kuat, maka yang dikembangkan di bakat olahraga tersebut, volleynya atau sepak bolanya. Nah, seorang guru harus memaklumi karena setiap siswa tidak memiliki IQ atau pemikiran yang sama ya. Jadi ada yang lebih cepat menangkap dan ada yang tidak. Nah, itu kita amati dulu anak ini bakatnya di apa, IQ-nya dia lebih menguasai apa, mungkin lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Langsung dibuat kesimpulan dari kelompok 2. Silakan Mbak Uma. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Siti Nurhaliza. Kemudian kesimpulan dari presentasi kelompok 2 ini adalah bagaimana bahwa sesungguhnya segala jenis-jenis dari life skill di sini adalah memiliki suatu kecakapan tersendiri, seperti yang tadi ditanyakan dari Mbak Putri Handayani, itu bahwa setiap kecakapan itu ada ruangannya tersendiri untuk seperti yang pribadi tadi. Nanti kita masuknya ke dalam daily living skill untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan kita berarti nanti masuknya ke dalam kecakapan hidup bekerja. Terus kemudian untuk kehidupan kita untuk bermasyarakat dalam kehidupan kita bersama orang lain, tidak hanya individu. Itu nanti kita masuk ke dalam kecakapan hidup sosial atau pribadi. Dan kemudian untuk kita dalam bidang pendidikan itu sangat menurut untuk kecakapan akademik ya, karena kita sedang melakukan suatu proses dari pendidikan itu. Jadi masing-masing itu ada porsinya masing-masing. Jadi tinggal kita mencocokkan bagaimana ini seperti ini untuk yang kehidupan sehari-hari seperti ini, berarti ketika ada contoh seperti yang tadi ditanyakan nanti ya saya tahu ini sudah masuk ke dalam life skill yang ini, jadi seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa untuk kita mencapai suatu tujuan itu perlu beberapa proses, dan yang perlu kita ketahui ini adalah kita sangat-sangat perlu untuk ikut berpikir, ikut berantisipasi atau antusias dalam kita tidak hanya mendengarkan, kita tidak hanya ikut melihat, tapi kita di situ juga harus antusias ikut serta itu. Jadi dalam hal apapun di sini dari jenis-jenis lifestyle, mudah-mudahan dari yang mendengarkan atau yang hanya melihat saja itu bisa masuk ya Mbak ya, walaupun nggak ikut partisipasinya di sini. Semoga yang tadi kita jelaskan Bapak Ibunya bisa mengerti seperti itu. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok 2. Mengingat waktu sudah tinggal 1 menit. 1 menit lagi, saya kembalikan kepada
Terima kasih. Sekian dari Kondom 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini di layar kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Itu jumlahnya berapa? Apanya Pak? Kalau yang itu 3. 3 ya. Ada bisa kecil. Ya, mungkin ada yang pernah lihat ini ya. Ini kalau dari sisi sebelah kiri jumlahnya berapa? 4. 4. Tampak 4 ya. Tampak 4. Oke. 4. Nah, ternyata gini. Nah, ini jumlahnya 4 yang dilihat dari sudut sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan tampaknya cuma 3. Nah, disinilah nanti sebenarnya ini salah satu contoh ya. Ini saya membuat contoh banyak tapi waktunya nggak mencukupi ya. Bagaimana kita mau mencoba berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi, membangun koneksi ya. Ini semuanya dalam membentuk skill semua. Kemudian ini sebelum menjelang pilkada kemarin, ini gambarnya beberapa tahun yang lalu tapi munculnya pada saat pilpres. Nah, ini bagaimana kita berpikir kritis, kemudian ketika melihat ini apa tanggapan Anda kan itu, what do you think gitu kan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal dalam pengembangan untuk life skill ini ya. Itu bagaimana kita bisa membangun diri kita, membangun untuk memotivasi diri kita sendiri untuk menuju ke arah yang lebih baik, bagaimana membangun diri kita berkoneksi dengan orang lain, bagaimana skill yang harus kita miliki dalam menyiapkan kehidupan nyata yang saat kita nanti berkecimpung di dalam masyarakat. Berhubung waktu sudah habis, nanti Anda harus masuk ke kelas lain. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih ada kesempatan yang lebih baik untuk bisa bersama-sama membahas masalah life skill. Karena ini kenapa life skill ini sangat penting sekali? Karena pernah di awal pertemuan kita mungkin pernah saya ajak Anda untuk merubah mindset ya, untuk merubah mindset. Itu kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan kehidupan, maka kecakapan kehidupan itulah yang sangat membantu kita dalam mempertahankan diri kita hidup dan bisa bermasyarakat dan bisa menghidupi kehidupan kita. Mohon maaf sekali karena waktu sangat kurang. Mungkin sampai di sini dulu. Inti yang ingin kami sampaikan di sini, life skill ini harus terintegrasi di dalam pendidikan sekolah. Skill apa saja yang paling cocok? Tadi ada pertanyaan bagus sekali. Ya, skillnya mungkin bisa disesuaikan dengan apa yang ada pada bakat minat seorang peserta didik. Namun demikian dari skill personal skill, social skill itu semuanya harus diinternalisasikan gitu. Meskipun kita melihat secara akademik atau secara potensi melihat bakat dan minat dari seorang peserta didik ya. Jadi sekali lagi ayo kita sama-sama mencoba mengintegrasikan life skill ini dalam kehidupan berpendidikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita yang sangat singkat ini. Dan nanti adik-adik mahasiswa bisa mengembangkan lebih luas lagi. Terima kasih, sampai ketemu kembali pekan depan. Tetap semangat, biasakan gunakan masker ketika keluar rumah, selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.